Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mau membawakan renungan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita angkat satu pujian yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Mari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Oh, haleluya Tuhan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
sebab doa mengubah segala sesuatu. Haleluya Tuhan, hanya Kau yang layak kami puji, Kau yang termulia Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya kehendak-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk waktu yang indah ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan, berkati Rabi yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kami setiap saat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus Kristus, jamah setiap kami, hati kami ya Tuhan. Sekiranya setiap firman yang akan kami dengar itu bisa menjadi berkat dan rema dalam hidup kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami sejalan dan seturut dalam jalan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih. Saat ini saya akan membawakan renungan dari kitab Nehemia 9 ayat yang pertama sampai yang 38. Nah, di dalam Nehemia 9 ini adalah bisa dibilang termasuk doa terpanjang di dalam yang pernah tercatat dalam Alkitab. Doa ini merupakan sebuah pengakuan, mengukit sebuah sejarah bangsa Israel di masa lalu, yaitu mengukit segala kebaikan Tuhan, segala dosa bangsa Israel. Dan di sini bangsa-bangsa Israel mengakui segala kesalahannya dan juga mengakui bahwa Tuhan itu sudah sangat baik bagi bangsa Israel di masa lalu maupun sampai sekarang, dan mereka memaknainya dengan makna rohani yang sesuai dengan kehendak Allah. Setelah menyadari kegagalan dan penderitaan mereka, dengan rendah hati mau mengakui dosanya, dan pengakuan yang tulus, dari benar-benar tulus, sungguh-sungguh dari hati, itu adalah sebuah tanda pertobatan yang sejati. Mari kita akan gali lebih dalam makna isi dari Nehemia 9 ayat 1 sampai 38 ini. Di ayat yang pertama, yaitu mereka mau berpuasa dan bergabung. Yaitu salah satu menunjukkan bukti bahwa kesedihan mereka akan dosa-dosa mereka. Nah, ditulis di ayat yang pertama, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dan mengenakan kain gabung dan dengan tanah di kepala. Ini membuktikan mereka merendahkan hati dengan sungguh-sungguh, dan juga membuktikan kesedihan hati akan segala kesalahan mereka. Nah, di ayat ini kita belajar satu hal, yaitu apakah kita
jika berdosa itu benar-benar bersedih atau malah bersikap cuek, bodoh amat itu. Kita introspeksi diri kita masing-masing ya. Dan saat kita mengintrospeksi, pikirkanlah satu hal, yaitu oleh karena dosa setiap manusia, salah satu yang kita itu adalah hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena di masa lalu sudah terjadi banyak sekali dosa yang dilakukan oleh semua manusia, itu yang membuat Tuhan Yesus Kristus harus disiksa dan disalibkan di atas kayu salib. Kita renungkan dan itu kita introspeksi diri kita masing-masing ya. Dan di ayat yang kedua, yaitu mereka memisahkan diri dari semua bangsa asing. Tertulis, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Nah, mereka memisahkan diri itu suatu tanda, suatu tindakan pengudusan dan menyerahkan diri pada Tuhan. Dan di ayat yang ketiga, mereka mendengarkan firman Tuhan dari kitab Taurat atau kitab Taurat selama seperempat hari. Seperempat hari itu kira-kira kalau setengah hari itu 12 jam ya. 12 jam atau 6 jam. Berarti kalau seperempat itu kayak setengah hari itu 6 jam. Dan seperempat hari berarti 3 jam. Selama 3 jam penuh mereka mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pembacaan kitab Taurat. Nah, kita belajar di sini. Kalau kita biasa mendengarkan firman Tuhan, yaitu sekitar 30 menit, 60 menit ataupun 2 jam, kita sudah capek, ngantuk gitu. Maka kita harus segera bertobat, benar-benar bertobat ini. Dan kita harus berlatih seperti bangsa Israel yang mau mendengarkan kitab Taurat selama 3 jam. Kita harus berlatih untuk mampu mendengar firman Tuhan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kita belajar di sini. Dan di ayat yang kedua B dan 3B, mereka mengakui segala dosa mereka, dosa bangsa Israel di masa lalu. Yang tertulis, lalu berdiri di tempatnya, di ayat yang kedua B, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Mereka mengaku dosa mereka dan juga mengakui dosa nenek moyang mereka. Di ayat yang ketiga B, sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Mereka melakukan pengakuan dosa lagi. Nah, di sini kita belajar pengakuan dosa adalah sesuatu yang sangat penting dalam pertobatan. Kenapa? Itu sesuatu yang sangat penting karena kalau tanpa pengakuan kita tidak akan diampuni. Karena dengan pengakuan kita itu terbuka pada Tuhan. Oh Tuhan, ini saya sudah berbuat ini. Sebenarnya Tuhan nggak perlu pengakuan pun, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan butuh keterbukaan kita kepada Tuhan. Hati kita harus terbuka pada Tuhan. Karena kalau kita mau diampuni, ya pengakuan dari kita itu Tuhan sangat perlu. Karena setelah kita mengaku pada Tuhan, terbuka pada Tuhan, itu seperti kita membuka jalan bagi hubungan yang baik pada Tuhan ya. Ibaratnya dalam berkeluarga, kalau kita saling menyembunyikan sesuatu, pasti keluarga kita tidak akan saling akrab. Tapi kalau kita sudah saling terbuka, tentu kita bisa saling mengenal satu sama lain, bahkan dalam keluarga sendiri. Itu yang dimaksud pengakuan, fungsi pengakuan dalam pertobatan. Dan di ayat yang kelima, mereka mengawali doa dengan pujian. Di ayat yang kelima mereka yang berbunyi seperti ini ya, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, ini adalah awal yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam berdoa. Sebelum berdoa mereka memuji Tuhan dulu. Dan di ayat yang ketujuh mereka mengakui segala kebaikan Allah dari sejak zaman Abraham.
ayat yang 7 sampai yang ke-15. Di ayat 7 mereka memuji Tuhan karena Allah telah memilih Abraham. Di ayat yang ke-8 Allah telah membuat suatu perjanjian dengan Abraham, perjanjian. Dan di ayat 9 sampai 11 Allah melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Mereka mengukir kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan Allah memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api dalam perjalanannya di padang gurun. Dan di ayat yang ke-15 Allah memberi makan dan minuman secara mukjizat bagi bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa bagi bangsa Israel, sampai bangsa Israel itu tidak berkekurangan apapun. Yang mari kita baca sebentar ayat yang ke-20. Dan engkau memberikan mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka, juga manamu yang baik, mana makanan yang baik yang tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Ayat yang ke-21, 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Suatu bukti yang sangat luar biasa, karena mereka di padang gurun itu jalan kaki, nggak naik. Di zaman dulu kan nggak ada truk atau mobil, mereka jalan kaki. Sendal mereka nggak rusak, pakaian mereka nggak rusak. Itu sudah sangat luar biasa. Kesehatan mereka dijaga baik oleh Tuhan. Makanan minuman mereka nggak nyari, itu sudah disediakan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-24 sampai 25, bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan menjadi makmur. Di ayat yang ke-25 kita baca, mereka merebut kota dan yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai barang yang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun anggur, kebun zaitun, dan pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan jadi kenyang dan gemuk, dan mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Dijaga di padang gurun, segala sesuatu tidak ada yang rusak, mulai dari kesehatan maupun pakaian, kasutnya tidak rusak. Sesudah sampai ke tanah perjanjian, mereka lebih lagi diberkati oleh sumber daya alam yang ada di sana. Segala harta rampasannya sudah mereka miliki. Mereka makmur. Mereka sangat luar biasa lah di sini. Dan dia yang kedua alam ini. Akibat hidup makmur, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Di sini tertulis, mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Nah, di sini kita belajar bahwa ini adalah salah satu alasan yang kenapa Yesus mengajar supaya kita tidak mencari harta, tetapi kita harus mencari harta di surga. Nah, dari ayat 27 sampai 28, siklus yang berulang terus terjadi. Tuhan menghukum, mereka bertobat, Tuhan menolong, dan mereka berbuat dosa lagi. Nah, kalau di sini kita pasti ingat di zaman di kitab Hakim ya, mereka jatuh bangun dalam dosa terus menerus. Dan di ayat 29 sampai ini ke 31, sekalipun Tuhan sabar yang dikasih pada bangsa Israel, dan mereka terus menerus jatuh dalam dosa, bangsa itu bersikap tegar tengkuk, maka Tuhan menghajar mereka lebih keras lagi. Pesan di sini di ayat ini yaitu jangan mencobai kesabaran Tuhan. Oke. Dari yang ke-32 sampai yang ke-35.
penderitaan mereka bukan disebabkan oleh kesalahan Allah, tetapi disebabkan oleh dosa mereka sendiri. Mereka mengakuinya bahwa segala penderitaan mereka itu disebabkan oleh mereka sendiri. Kita baca di ayat 33, tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Mereka mengakui bahwa mereka yang bodoh, mereka yang berbuat salah, tapi Tuhan selalu baik pada mereka. Itu yang mereka akui. Dan di ayat yang ke-36 sampai ke-37 mereka berharap, mereka memiliki permintaan, mereka berharap Tuhan akan menolong mereka dari penderitaan mereka. Yang tertulis, lihatlah sekarang ini kami adalah budak, yaitu tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaan kami ini adalah budak. Mereka berharap Tuhan akan menolongnya. Setelah mereka mengatakan ini, nah di sini kita lihat bahwa mereka menyadari segala kesalahan mereka dan segala sesuatu yang menimpa mereka adalah kesalahan mereka. Yang ke-38 tertulis, berdasarkan semua ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubui materai pada pemimpin kami, orang Lewi kami, dan para imam kami. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa segala yang diucapkan bahasa Israel ini sesuai dengan doa Bapa kami. Kalian sadar nggak kalau ini sudah sesuai dengan doa Bapa kami, yaitu meletakkan pujian di awal, yaitu muji Tuhan di awal, dan di pertengahan mereka mengaku dosa. Segala pengakuan mereka ucapkan, dan di bagian akhir mereka melakukan permohonan pada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka. Nah, dari sini, dari ayat yang sangat panjang ini, dari doa bangsa Israel yang lumayan panjang ini, kita belajar, kita introspeksi diri kita. Apakah kita, yang pertama, apakah kita berdosa itu sungguh-sungguh bersedih, dalam hati kita benar-benar bersedih, dan kita mau keluar dari dosa itu. Dan yang kedua adalah apakah kita benar-benar mau menguduskan diri kita sebelum bertobat, itu memisahkan segala, kalau di dalam modern ini ya, segala kebiasaan buruk kita jauhi. Dan yang ketiga, maukah kita mendengarkan firman Tuhan dalam jangka waktu yang panjang, ataukah kalau kita mendengarkan sebelum 1 jam aja udah ngantuk gitu. Kita introspeksi diri kita ya. Dan yang keempat, apakah kita mau mengakui segala dosa, melakukan pengakuan dosa dalam hidup kita setiap hari. Nah, dan yang kelima, apakah cara doa kita sudah benar pada Tuhan setiap harinya? Apakah cara doa kita benar, yaitu memuji Tuhan, melakukan pengakuan dosa, kemudian baru permintaan. Dan kita refleksi diri kita, kalau selama ini kita salah dalam berdoa, ya kita ubah cara berdoa kita ubah cara hidup kita juga. Dan amin. Nah,
itu sedikit yang bisa saya sampaikan dan bisa saya gali dari Nehemia 9 ayat yang pertama sampai yang 38 ini. Mari kita berdoa untuk firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk waktu yang sebentar ini sehingga kami mampu dan mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, dan kami mohon berkat urapan-Mu bagi kami ya Tuhan, supaya dalam kami mendapatkan hikmat-Mu dan pengurapannya daripada-Mu ya Tuhan, supaya kami mampu mengubah cara hidup kami ya Tuhan, mampu berdoa dengan benar ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami ini ya Tuhan, dan melalui Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan, kami percaya Engkau akan mendorong kami untuk melakukan hal yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala macam yang perbuatan yang buruk, dan jauhkanlah kami ya Tuhan dari segala macam ajaran yang sesat ya Tuhan, dan jauhkanlah kami ya Tuhan dari segala macam penyakit menular ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, segala kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan doa atau permohonan kami ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja, kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa, haleluya, amin.